Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salamun kalamur rabbir rahim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku, kita bermajelis sejenak ya di lepas subuh ini. Semoga sampean sehat dan kesulitan-kesulitan Anda dimudahkan, kelemahan-kelemahan Anda dikuatkan, kealpaan-kealpaan Anda diingatkan. Saya akan memakai pengantar ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sampean yang dikirim di rubrik Kau Tanya Ku Jawab di wall PGS yang sudah sampean kirimkan itu. Sebelum nanti kita bersama-sama mendaraskan Asmaul Husna ya, itu doa subuh yang semoga kita beristiqomah, saya terutama. Rubrik Kau Tanya Ku Jawab itu bukan rubrik sebetulnya, terlalu mewah untuk disebut rubrik, yaitu karena saya ini pada awalnya saya ini terbiasa bertanya. Allah memberi saya kesempatan untuk menjadi moderator di banyak diskusi sekian lama, sejak saya dari mahasiswa, kemudian menjadi wartawan. Di awal-awal karir saya itu, alam mendidik saya untuk menjadi moderator di banyak diskusi, berdampingan dengan ragam manusia. Lalu kenapa itu terjadi? Ya, selebihnya adalah anugerah Allah ya, tetapi alasan-alasan yang mudah dibayangkan adalah agar teman-teman yang memiliki sebuah padanan skenario hidup yang sama itu kita bisa cocok-cocokkan. Karena saya memang menikmati sekali bertanya itu. Kalau saya di terminal, di bandara, di tempat-tempat umum, yang di situ kita kadang-kadang harus duduk bersebelahan dengan orang-orang asing, teman-teman yang baru pertama kali kita jumpa, tapi harus berduaan, setidaknya duduk berdekatan itu, saya tidak mengizinkan situasi itu berlangsung kaku, terlalu lama. Maka pekerjaan saya adalah mencari akal terus untuk bersapa, untuk bertanya dan membangun diskusi. Dan rata-rata kami berdua lalu menikmati diskusi itu dan menjadi sahabat. Bertanya itu bagi saya adalah sebuah keasikan yang besar. Sampai kemudian saya siaran di radio, siaran di televisi, lalu sampai sekarang itu harus berubah, berbalik. Saya harus mengasuh rubrik-rubrik yang isinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sampai hari ini rubrik saya di Smart FM, di Sonora, di Idola FM itu begitu bentuknya. Sehingga saya menjawab pertanyaan apa saja yang bukan jawaban saya itu penting. Dan penanya itu juga kadang-kadang tidak terlalu ngarep jawaban-jawaban yang terlalu keilmuan gitu ya. Mungkin hanya pengen curhat saja mereka itu. Nah, itulah kenapa saya sekarang bertanya dan ditanya itu menjadi sama asiknya.
Nah, giliran yang di Facebook itu adalah menyalurkan ekspresi yang telah berlangsung sedemikian lama itu, ya. Nah, walaupun pada awalnya hanya iseng-iseng saja, tetapi semoga ada gunanya. Nanti ini biasanya hasil ini juga di-copy oleh Mas Adi Rahman, admin YouTube BRIGS itu, untuk didokumentasikan di YouTube BRIGS. Sampean bisa, bukan sampean tapi siapa saja yang hendak menonton ulang edisinya di YouTube itu dimungkinkan. Untuk apa? Untuk, bukan ini terlalu penting bagi Anda, tetapi siapa tahu di antara rekan-rekan kita itu akan menemukan sebuah identifikasi yang sama di masalah yang Anda tanyakan itu, ya. Sehingga kita sebetulnya, baik Anda yang bertanya maupun saya yang menjawab, itu sama saja. Kita sedang sama-sama berinfak kepada teman-teman yang barangkali membutuhkan opsi berpikir, ya. Saya akan mulai dari Zahran Fajar Reska. Pak D, bagaimana sikap kita saat patah hati oleh orang yang dicintai dan cara melupakannya? Fahran, tidak perlu kamu punya ambisi melupakan soal patah hati itu, ya. Diingat tidak apa-apa. Yang penting ketika kamu mengingatnya itu, hatimu sudah tidak sakit lagi, ya. Karena patah hati itu kamu akan mengenang orang-orang yang pernah kamu cintai, dan ketika kamu pernah mencintai dia itu ada sesuatu yang indah di sana, dan itu tidak krusial untuk dilupakan, tidak perlu harus dilupakan. Cuman bagaimana agar kamu tetap ingat. Oh ya, lagian juga tidak mungkin dilupakan. Jadi nggak usah perlu ngotot-ngotot melupakan sesuatu yang pahit, sesuatu yang mengecewakan hatimu. Sampai kemudian kamu sembuh dari kekecewaan itu, dari sakit hati itu, dan kamu tetap ingat peristiwa itu sudah sebagai keindahan. Nah, caranya gimana? Agar kamu mengingat tapi hatimu sudah indah, itu ya kamu akan ketemu orang yang kamu cintai sebagai pengganti dia. Memang butuh waktu, itu saja. Tapi waktu itu akan datang, ya. Dan nanti patah hatimu itu menjadi soal yang tidak terlalu penting untuk kamu kenang dengan rasa pahit, karena ia adalah sesuatu yang manis ketika saatnya tiba, ya. Siti Zulaika, di setiap cerbung dalam grup menulis selalu menulis kata netra untuk indera penglihatan. Apa enggak boleh menulis kata mata di dunia literasi, ya Pak D? Apakah aturan tersebut hanya berlaku pada penulisan cerita fiksi saja, ataukah semua karya sastra? Ya, Siti Zulaika, mata itu di dalam konteks bahasa Indonesia sudah sopan. Jadi kalau ingin ditingkatkan menjadi netra ya monggo, tetapi harus kontekstual, karena ada konteks-konteks yang ketika walaupun kita ini mau menambah kesopanannya, malah menjadi tidak praktis dan menjadi kikuk, menjadi terlalu formal, ya. Nah, mata itu sudah lebih dari cukup di dalam sopan santun dalam bahasa Indonesia. Kecuali ada rasa bahasa Jawa yang memang mempengaruhi, karena mata itu adalah bentuk bahasa ngoko di dalam bahasa Jawa, sehingga kadang-kadang terdengar kasar, ya. Moto, ya. Kalau di Jawa meripat, kan, yang bahasa keramat tingginya jadi netra itu. Tapi itu terlalu luhur, kadang-kadang dikenakan kepada sahabat kita, ya. Kalau di dalam konteks persahabatan itu diturunkan jadi bahasa tengah saja, meripat kalau di dalam konteks bahasa Jawa. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia sudah sangat memadai.
Umu Anisya Sakira. Saya tidak bersalah, tapi saya harus minta maaf karena orang itu lebih tua, padahal kalau hal itu saya lakukan, orang itu akan tambah jumawa. Kesalahan-kesalahannya fatal, saya diacungkan golok 2 kali. Yang pertama karena salah paham, saya abaikan dan bersikap biasa. Yang kedua terjadi lagi mengacukan golok, dan karena saya mengacukan golok karena saya ambil barang yang dia pinjam, dan saya juga menagih hutang yang sudah 10 tahun. Kali kedua saya tidak bisa abaikan lagi, harus ada protektif dari diri sendiri, menghindar lebih baik, lebih sehat bagi jiwa dan raga. Apakah tindakan saya ambil ini benar dan bijak? Ya, sudah aku jelaskan ya. Umu Anissa di live streaming yang lalu, dan kamu juga sudah menontonnya. Itu jawaban saya ya. Semoga jawaban itu memberimu kerangkapan berpikir sebelum merespon situasi itu ya. Teman-teman yang mau menambahkan, menjawab kepada Umu Anissa ini, silahkan memberi opsi yang lain lagi, alternatif yang lain lagi. Ninu Suryani, Pak Pri, bagaimana persiapan mental menghadapi menopause? Ya, saya mengucapkan rasa hormat saya kepada seluruh perempuan, seluruh wanita, seluruh ibu ya di dunia ini, karena alam menugasi beliau-beliau ini dengan sebuah tugas-tugas yang berat tetapi agung. Menstruasi itu laki-laki tidak mengalami, dan itu berat menstruasi itu. Mengandung itu kita mengerti lah, walaupun kita laki-laki ini tidak merasakan. Melahirkan itu dahsyat sekali. Sudah begitu masih menopause, itu juga sesuatu yang sangat peka ketika kesempatan itu tiba. Tetapi Allah menganugerahi Anda, baik secara fisik maupun secara emosi, itu kekuatan yang lebih dari sekedar laki-laki. Sehingga percayai saja bahwa tanggung jawab Anda dan kekuatan Anda itu kompatibel, sama dan sebangun, kongruen sama dan sebangun itu. Sehingga jangan khawatir, Anda memiliki kekuatan untuk menyangga apa-apa yang sudah diberikan kepada alam itu, sebagai mandat dan tanggung jawab, dan juga sebagai keluhuran kepada Anda. Nah, khusus soal menopause ini, Nino, ajaklah suami. Ini penting, karena saya merasakan itu juga. Ajaklah suami untuk mensupport Anda, ya. Bangunlah diskusi dengan tenang, jangan Anda menarik sekali soal ini, Anda tanyakan ke tempat terbuka ini untuk apa? Agar ini tidak dianggap lagi tabu-tabu, bahkan di dalam urusan domestik Anda. Jangan sampai soal-soal yang secara beban ini Anda gelisahkan, Anda merasa berat, tidak Anda tidak Anda bagi dengan orang-orang tercinta di rumah Anda. Ya, suami diberitahu dan diajak membantu. Mas, nanti aku akan sensi kalau menghadapi situasi ini. Ya, mohon bantuannya. Ya, dan ini yang kadang-kadang harus ditempuh dengan lebih praktis, karena perempuan, wanita biasanya sangat berbicara dengan bahasa perasaan. Nah, itu ditempuh tidak apa-apa karena itu tipikal Anda, tetapi perasaan ini dibantu dengan rasionalisasi. Ya, dijelaskan dengan bahasa Anda, tidak jelas-jelas amat juga enggak mengapa kalau Anda merasa kikuk, tetapi tolong setidaknya diisyaratkan kalau Anda butuh bantuan. Ya. Nah, nanti kalau suami sudah mengerti, anak-anak sudah mengerti, ketika melihat Anda uring-uringan itu mereka sudah siap. Seperti putri kami atau ibunya atau di antara anggota keluarga ini,
Bagi yang putri, kalau sedang menstruasi, kami minta mereka mengabarkan, ya, dan kami menggalang dukungan emosi, dukungan pemahaman, dukungan pengertian, sehingga kalau putri saya misalnya begini begitu saat menstruasi itu, kami memahaminya. Bahkan kalau saya siaran-siaran, entah di TV, entah di radio, entah sedang bekerja sama di luaran, saya selalu mencari data. Apakah teman-teman putri yang sedang bekerja sama dengan kami itu sedang head, ya? Saya selalu meminta kepada, karena sudah mirip adik-adikku itu, kamu harus berterus terang kalau sedang menstruasi atau sedang begini, sedang begitu, agar kami bisa membantumu. Begitu, dan hasilnya selalu lebih baik, karena situasi yang berat itu kalau dimengerti ya menjadi ringan. Maka galanglah dukungan agar Anda dimengerti oleh sekitar Anda. Begitu ya Nino ya. Ardi, Pak D lagi susah cari rezeki padahal usaha dan doa sudah maksimal. Ardi, ya aku mengerti situasimu ya. Nah, untuk menguatkanmu, satu, di hari-hari ini terutama yang sedang berkesusahan tidak hanya kita sendiri, tetapi juga banyak orang. Banyak sekali bahkan. Maka di antara yang banyak itu, derita kita menjadi tidak istimewa, ya. Karena kita tidak menderita sendirian. Itu pertama. Kedua, saya anjurkan Ardi tidak memakai bahasa bahwa sedang susah cari rezeki, ya. Bahasa susah itu seolah-olah kita tidak mempercayai jatah rezeki kita. Kalaupun sedang diuji kesusahan itu sifatnya hanya ujian-ujian yang skenario dari ujian itu banyak nanti. Kemauan baiknya banyak. Kamu fokus saja kepada kemauan baik dari ujian itu, ya. Kedua, padahal usaha dan doa sudah maksimal. Saya tidak menganjurkan kamu terlalu percaya diri bahwa doamu dan usahamu sudah maksimal. Kita nanti sok mengukur-ngukur bahwa kita sudah terlalu memenuhi standar kuota-kuota yang kita usahakan. Rendah hati saja bahwa doa dan usaha kita itu maksimal atau belum. Yang jelas kita usahakan, kita panjatkan dengan usaha-usaha terbaik kita. Enggak usah kamu yang mengukurnya, ya. Biarkan doa kita terbang ke langit dan Tuhan sendiri yang mengurus ukuran-ukurannya. Tunaikan saja tugasmu. Nah, nanti rumusan-rumusan dikabulkan dan dilancarkan. Itu jangan kita penentunya. Ada begitu banyak kompleksitas di sana yang kalau misalnya seluruh doamu dikabulkan dengan cara yang kamu bayangkan, tidak ada jaminan bahwa pengkabulan semacam itu selalu baik bagimu, ya. Tapi ada hukum-hukum yang lebih luar biasa. Apa-apa yang dipilihkan alam, karena sudah dipilihkan Tuhan lewat alam itu lebih baik dari apa yang kamu bayangkan, karena apa yang kita bayangkan ini belum tentu apa yang kita butuhkan. Begitu, Ardi. Saran saya jangan kurangi ikhtiar dan doamu itu, tapi juga jangan kamu anggap bahwa itu sudah segala-galanya. Nanti kita kekurangan sikap rendah hati di hadapan ikhtiar itu. Ya ikhtiar saja, soal hasilnya itu percayai saja hukum ini. Suksesmu itu sudah terintegrasi di dalam ikhtiarmu itu. Jadi sukses itu ya ikhtiar itu. Tidak selalu berarti bahwa sukses itu karena kita sudah berikhtiar begini lalu harus begini. Nah, kita ini kadang-kadang suka mengharus-haruskan apa yang menjadi hak prerogatif Tuhan. Nggak boleh, nggak boleh. Terakhir, apa yang kamu anggap kesusahan itu diukur dengan aset-asetmu yang sekarang, ya, kesehatanmu, keluargamu,
musim pandemi ini kita masih dianugerahi kesehatan. Coba kita sakit, wah berat sekali. Coba nggak usah sakit virus ini, kita sakit yang lebih berat. Karena sakit virus ini yang corona sekalipun ini kan banyak yang sembuh. Ya, sahabat saya itu malah berdialog dengan salah satu pasien itu malah mereka diapain? Ya minum vitamin-vitamin saja, lalu berjemur, lalu bergembira, ya sembuh. Berarti kan ada yang lebih berat dari itu. Gagal ginjal harus cuci darah, ya. Kemudian leukemia, kanker ini, kanker itu berat sekali dan itu bisa ratusan juta, bisa miliaran. Ketika kita tidak diuji dengan ujian-ujian seberat itu, sebetulnya aset hidup kita itu masih luar biasa. Jangan menganggap hidup ini terlalu pahit dan gagal hanya karena dagangan kita sedang tidak laku. Jangan-jangan laku, hanya mungkin omsetnya tidak seperti yang kita bayangkan. Itu kejam kita memvonis hidup dengan cara begitu, itu kita kejam. Karena aset-aset kita itu masih terlalu banyak, aset kesehatan, aset ketentraman. Ketentraman itu ya Ardia, itu tidak ditentukan oleh dagangan kita laku atau tidak laku. Bisnis kita sedang lancar atau seret. Ketentraman keluarga itu tergantung pilihan kita saat itu juga, ya. Ini tugas kita bersama, karena kalau derita itu kita asumsikan, kita definisikan secara keliru, nanti seluruh alam ini akan menjadi keliru, sehingga soal-soal yang sebetulnya masih layak membahagiakan kita, meretihkan rasa syukur kita melupakannya. Begitu, ya. Haifa, assalamualaikum Mas Pri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang dikatakan bersalah atau melakukan tindakan yang tidak pantas, padahal menurut dirinya sendiri itu tidak masalah karena menurutnya sudah mengikuti syariat, tapi ada kalanya mereka memvonis kita bersalah. Barometer yang mana yang harus kita pakai? Gitu saja Mas, terima kasih sebelumnya. Lah kalau sudah soal begini ini jangan berdebat, ya. Kalaupun mereka kalau kita dipersalahkan dengan ukuran mereka, ya, jangan kamu layani dengan berargumentasi. Apalagi kalau itu bisa kita hindari, kita tidak harus ketemu dia, kita tidak harus berdiskusi dengan dia, tidak harus berdebat dengan dia. Kita ngerti apa yang divoniskan dia kepada kita, katakanlah. Ya sudah. Itu kan vonis dia, itu kan ukuran mereka kepadamu, ya. Nah, kalau ukuran itu tidak cocok kepada ukuranmu, ya sudah, berarti gampang, kamu sedang berbeda ukuran. Nah, dua pihak yang sedang berbeda ukuran, sudah, di ukuran itu jangan ketemu, tempuhlah ukuranmu sendiri-sendiri. Nanti ukuran siapa yang paling baik, paling benar itu serahkan kepada Tuhanmu. Nanti itu akan kita jumpai ketika kita sudah sama-sama mati itu, ya. Jadi soal-soal yang di sana itu nggak perlu dirampungkan dan dibuat bertengkar di sini. Kita sudah kepalang bertengkar, kedua-duanya salah gimana? Sudah capek bertengkar, salah pula, ya. Mending sudah ukuranmu ukuranku, ukuranmu ukuranmu, ukuranku ukuranku. Kan begitu. Itu kan sudah nasihatkan oleh agama, begitu jelasnya. Maka jangan menghabiskan waktu dan tenaga dan pikiran untuk debat-debat yang tidak perlu. Begitu saudaraku, itu tadi pertanyaan terakhir di rubrik ini, ya. Masih banyak sebetulnya pertanyaan lainnya, tetapi selebihnya saya tulis saja secara tertulis di rubrik itu. Matur suwun, ya. Kita sekarang sampai ke acara inti. Kita mendaraskan Asmaul Husna. Tidak lama senak, tapi semoga ini menjadi pelindung, sebaik-baik pelindung kepada hidup dan mati kita, dunia akhirat kita sekeluarga, sebangsa dan senegara. Kita dahului dengan sholawat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi
wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulin hauli minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita menuju ke Asmaul Husna. Mana nih? Oh, halamannya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhyi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wahid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawab ya Muntakimu ya Afuf ya Rafu'u ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muksitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mukni ya Mani'u ya Dor ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Warith ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla diqruh bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wa liwalidina wa duriyatina kafir ana sayiatina wastur ala uyubina wasbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilma nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayiban wa amalan sholihan wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahhihat zadana daima hayatina illal khairi qaribna an-nisyari ba'idna wal qurba roja'una akhiran nillamuna balik maqasidana waqzi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala toha qallil rahman
wa alihi washabihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun dulur-dulurku, doa saya untuk sampean semua. Kami juga mohon doa Anda. Mari kita doakan bangsa dan negara ini agar ujian ini segera Allah akhiri ya. Lalu kita ketemu lagi, salaman lagi, cipika-cipiki lagi. Wah, lalu bergembira lagi karena ketemu selebrasi kemanusiaan kita lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.